Tahu gak salah satu pahala yang besar tuh, ibadah yang paling besar pahalanya tahu apa? Sabar dengan keluh kesahnya istri kita. Itu ibadah loh. Ngambeknya dia kita sabarin, rewelnya dia kita sabarin, ngamuknya dia kita sabarin. Bener nih, saya ngomong bukan bercanda, betul apa adanya. Itu ibadah tuh dari orang laki seperti itu, kesabaran, itu ibadah yang paling besar pahalanya. Tahu kenapa? Allah menyandingkan kesabaran dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Dan jangan bilang, wah bini kita rewel banget. Enggak. Ini saya ngomong begini nih, yang pada suka ngeluh, oh bininya rewel, karena kamu bukan di posisi si istri sih yang kerja siang malam. Iya. Coba kalau kamu di posisi istri kamu, ya persis kamu sama dia, bakal rewel, bakal ngambek. Artinya kita saling memaklumi. Makanya tuh yang paling nikmat, yang paling indah ketika kita ngelihat pola hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri dan keluarga. Paling maklumnya orang, nggak pernah mencemooh istrinya, nggak pernah mencemooh siapapun, bahkan membantu istrinya, keluarganya di dalam urusan rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang dilakukan oleh istrinya berat, dibantu sama Nabi Muhammad. Tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh kesibukannya di rumah ikut motong daging sama istrinya di dapur, bahkan ikut ngiris labu. Nabi sendiri yang ngiris labu. Sampai Sayyidina Anas bin Malik masuk ke rumah tuh, ngelihat Nabi lagi ngiris labu. Tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Nabi enggak bilang saya lagi bantu istri, enggak. Saya lagi motong labu supaya masakannya banyak labunya, kata Rasulullah. Nukatsir bihi ta'amana. Kami banyakkan labu di dalam masakannya kami. Allahumma shalli alaihi. Terus ketika duduk sama istrinya, tiap malam tuh, hampir tiap malam, beliau habis sholat isya tuh duduk sama istri-istrinya rame-rame, ngobrol dengan mereka, menghibur mereka. Hiburan, Nabi kasih hiburan bakal pasangannya. Ya zaman dulu kan gak ada televisi kayak sekarang begitu, tapi itu Nabi duduk apa? Cerita sama mereka. Cerita, macam-macam ceritanya. Kadang kalau bahasa kita itu cerita dongeng. Walaupun apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan dongeng, tapi kebenaran, fakta sejarah. Nabi cerita tentang apa tahu? Lagi duduk sama istri-istrinya tuh, Nabi cerita tentang ada wanita-wanita 11 orang di negeri Yaman. Mereka tuh lagi ngegosip, ngomongin suami-suami mereka. Yang satu ngomongin baik, yang dua ngomongin buruk, yang tiga ngomongin yang baik dan yang buruk. Begitu. Itu 9 cerita tentang pasangannya masing-masing. Itu kejadian terjadi di Yaman. Nabi cerita bakal istrinya, bakal istri-istrinya, sampai dikenal hadis Ummu Zara. Kisahnya Ummu Zara itu kan hiburan. Ibaratnya tuh kalau kayak kita tuh sinetron. Zaman sekarang sinetron, kalau zaman dulu tuh saya masih kecil masih dengan radio. Ya. Terus kadang cerita tentang hadis khurafah. Nabi bilang, tahu gak kalian siapa itu khurafah? Khurafah itu nama laki-laki, dia diculik sama jin, katanya Rasulullah. Diculik sama kaum jin, tinggal di negerinya jin sekian lama. Terus akhirnya dibebaskan setelah ditawan oleh kaum jin di negerinya mereka, dibebaskan oleh jin. Sehingga dia itu seringkali cerita tentang hal-hal yang menurut orang gak masuk akal, yang dia saksikan di negeri jin. Sehingga ketika orang tuh dengarnya dari ini kan namanya khurafah, mereka bilang ini ceritanya khurafah, cerita yang mengagumkan, akal nggak bisa mencernanya, tapi memang kejadian. Makanya itu kita suka dengar kalimat khurafat. Nah itu dia maksudnya, hadis khurafah. Ini kan apa? Film horor. Itu Nabi cerita sama istri-istrinya, menghibur mereka. Kalau zaman dulu tuh kayak masih kecil tuh suka dengar radio namanya ceritanya Mak Lampir. Nah intinya Nabi menghibur mereka, kasih hiburan bakal istrinya, bakal keluarganya. Dan apa yang beliau lakukan itu ibadah. Itu ibadah.